Halo guys, ketemu lagi dengan aku di channel Serba-Serbi Rumah. Kali ini aku mau memberikan tutorial cara memasang karpet lantai anti slip. Aku beli karpet lantai ukuran 30x30 cm ini via Shopee di toko ini. Waktu itu harganya masih 4.479 per buah. Aku beli sebanyak 15 buah dengan rincian 8 warna abu-abu dan 7 warna putih. Pokoknya kalau beli jangan lupa di videoin, biar kalau ada yang kurang atau salah warna atau rusak bisa diganti. Punyaku alhamdulillah warnanya sesuai pesanan dan jumlahnya juga pas. Pengirimannya juga lumayan aman, dibungkus dengan bubble wrap. Pas aku cek satu-satu, barang lumayan oke, cuma ada 1-2 yang bagian tepinya pecah dikit. Gak tahu itu hasil dari tokonya apa karena pecah dalam perjalanan. Ini salah satu contohnya, tapi semua pecahnya tuh cuma minor, gak sampai mengganggu fungsi dari si karpet ini. Mungkin karena banyak yang sering lihat karpet model begini di tempat wudhu di masjid-masjid, banyak teman-teman yang mengira karpet ini berbahan karet atau silikon. Aku pun awalnya demikian. Tapi itu salah besar, karena ini beda sama yang di masjid-masjid itu. Ini bahannya PVC, mirip plastik guys. Dan kaku banget kayak gini. Dengerin bunyinya pas aku banting ke lantai. Kayak keras banget gitu kan, nggak teredam sama sekali. Dan karena sangat murah, jangan berharap finishingnya rapi ya. Lihat bagian sisinya. Tonjolan-tonjolannya, lubang-lubangnya, lubang kaitannya, semuanya nggak rapi. Dan jadinya susah dipasang kayak gini. Susah banget. Tapi tenang, nanti aku kasih tahu caranya di bagian pemasangan. Dan pas aku letakin di lantai keramik kayak gini, ini tuh licin banget, masih gerak-gerak gitu. Pas aku pukul-pukul kayak masih mantul gitu, tanda nggak lengket. Aku coba kasih air pun ternyata tetap sama. Sesuai banget sama beberapa review produk yang sempat aku baca di Shopee. Lihat sekali lagi, beneran nggak ada daya hisapnya loh. Dan dari sini akhirnya aku menyimpulkan ini memang cuma bisa digunakan sebagai karpet di mana memasangnya harus dipres seukuran ruangannya. Artinya harus ada pembatas di keempat sisinya. Jadi dia nggak bisa kalau cuma digeletakin kayak keset gitu aja. Jadi ini aku lagi makeover kamar mandi kontrakanku guys. Video lengkapnya bisa kalian lihat di link kanan atas. Lantainya kayak gini, jelek dan cuma plesteran. Sebelum beli pastinya aku ukur bidangnya terlebih dahulu. Pada perhitungan yang super ngepres, kita bisa tinggal menghitungnya seperti ini. Maka karpet yang dibutuhkan cuma 12 buah. Tapi menurutku beda dari keramik, ini bakal lebih ribet. Kenapa? Jika kita mau memasangnya di bagian lantai yang lebarnya kurang dari ini, kan kita harus memotongnya. Seperti ini. Sisanya sebenarnya kan kemungkinan masih bisa dipakai. Tapi harus beneran dirapiin dan dilurusin dulu kan, supaya bagian tonjolannya bisa dimasukkan ke lubang kaitannya. Kalau cuma kayak gini kan nanti nggak bakal bisa dipasang karena bagian tonjolan yang kolom 2 belum di pinggir. Harus kolom 2 karena kolom 1 lurus dengan lubang kaitannya, jadi nanti nggak bakal bisa masuk juga ujung-ujungnya. Jadi merapikannya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Intinya harus sama kayak bentuk karpetnya pas masih utuh. Dan menurutku itu ribet, jadi aku nggak pakai cara ini. Aku anggap semua yang sudah dipotong itu nggak bisa dipakai lagi. Dengan catatan aku belinya tetap ngepas ya jumlahnya. Dan perhitungannya jadi seperti ini. Jadi karpet yang aku butuhkan adalah 15 buah. Karena aku pengen motif lantainya kayak papan catur, aku beli 2 warna, 8 abu-abu, 7 putih. Sebelum memulai harus diperhatikan bahwa sisi yang rata atau tanpa lubang kaitan harus diposisikan di arah yang sama, yaitu di kanan atas. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik harus dibongkar. Tonjolan kedua di karpet kedua harus masuk ke lubang pertama di karpet pertama. Dan seperti ku bilang di depan, ini sangat sulit karena finishingnya nggak rapi. Dan karena itulah kita butuh alat bantu seperti palu. Sementara aku pakai ujung obeng karena palunya belum ketemu. Dan begitu seterusnya. Meskipun kebanyakan susah masuk, ada juga yang tonjolannya terlalu kecil jadi malah nggak bisa ngunci. Kayak gini, copot-copot terus. Untuk yang lainnya aman, bahkan susah banget dilepas. Untuk 1-2 titik yang copot-copot itu aku biarin aja karena belum nemu solusi.
Agar mudah, aku dahulukan sisi yang paling luas. Dengan kata lain, aku dahulukan sisi yang tidak butuh memotong. Jangan kebalik ya, sisi yang rata tanpa lubang kaitan posisinya di bagian kanan atas. Usahakan semua karpet yang sekiranya tidak butuh dipotong sudah terpasang jadi satu semua seperti ini. Dalam kasusku ada 8 buah karpet yang sudah jelas tidak perlu dipotong. Sisi yang aku dahulukan ini kebetulan adalah bagian lubang pembuangan air. Setelah itu sisa lantai yang belum tertutup kita ukur panjangnya. Setelah dapat ukurannya, ukur karpetnya dan tandai dengan spidol. Karena tembok kamar mandiku nggak lurus, aku tadi ukur panjang lantainya di kedua sisi. Jadi karpetnya juga aku tandai di kedua sisi. Setelah itu aku hubungkan kedua titik dengan meteranku. Dan karena agak susah buat garis, akhirnya aku cuma buat titik-titik seperti ini buat panduanku saat memotong nanti. Di sini aku pakai gunting di kotak pertukangannya suamiku. Tapi ternyata guntingnya udah nggak begitu tajam, jadi susah banget dipakainya. Dan beginilah hasil potonganku. Ternyata hasil potonganku masih kurang pas karena temboknya memang gak rata. Jadi karpetnya aku gunting lagi dikit-dikit di titik-titik tertentu. Dan akhirnya pas juga. Kalau untuk memotong dikit-dikit gini ternyata lebih enak pakai cutter guys. Dan menurutku bagian ini adalah yang paling sulit karena ada pintu yang menghalangi proses pengerjaan. Pintunya belum bisa dibuka tutup dengan sempurna. Ternyata di sini masih ada yang belum pas. Dan akhirnya nggak ada bagian karpet yang nyangkut lagi. Pintu udah bisa dibuka tutup dengan normal. Dan inilah hasilnya. Gimana guys? Bagus nggak? Kalau dibikin ngepas kayak gini baru kerasa fungsi anti slipnya. Ini tuh beneran keset gitu, tapi pas awal nginjek lubang-lubangnya itu kayak bikin agak geli gitu. Tapi lama-lama ya udah biasa aja. Ini aku coba kasih air dan tetap keset sih di kaki. Dan airnya bakal langsung turun ke lantai di bawahnya lewat lubang-lubangnya ya. Overall aku sih puas banget sama hasilnya. Meskipun jariku sampai kapalan kayak gini, aku ngerasa ini cukup worth it sih. Kalau malas, biasanya karpetnya cuma aku taburin serbuk ini dan deterjen. Terus aku sikat pakai sikat bergagang gini. Kalau nodanya bandel, aku kasih Forstex. Kalau mau membersihkan lantai di bawahnya, tinggal dibuka kayak gini. Kalau punya aku memang sengaja nggak aku bersihkan karena dari sononya memang sudah hitam kayak gini. Cuma aku siram-siram saja, makanya jangan heran kalau sekotor ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.